If we want to have regular airline, then we have to compete Garuda and Lion. That impossible. Impossible. Ya. Jadi ya, Susi Air itu irregular airline. Seafood kita juga berbeda dengan kebanyakan produk orang lain. Jadi tidak meniru apa yang sudah dilakukan orang. Ya. Tidak mencoba menjadi orang lain. Ya. Ya, justru mengeksploitasi sesuatu yang kita bisa saja. Invent and thinking, create what you think it's best for you. Karena belum tentu yang bagus untuk orang, bagus untuk suitable kita. for us. The power of smallness, tetapi it's beautiful. Dan being different, Pak, itu attract the buyer to you. Karena kita berbeda, menarik pembeli. Baik. Intan, kalau begini nih, sekarang punya Susi Air, pesawatnya tadi berapa, Bu? 45. 45. Ya. 45. Terbayang nggak, Intan, kira-kira tokoh yang idolanya siapa tuh kalau kayak begitu tuh, kalau punya pesawat terbang? Kira-kira menurut Intan idolanya siapa kira-kira kalau? Diri sendiri rasanya kalau kayak gitu ya. Punya 45 pesawat terbang ya, luar biasa. Kalau kita bekerja dengan orang luar atau orang bule biasanya, kok ini kebalik ya, mereka yang bekerja dengan ibu. Ini yang kita akan bahas nanti. Luar biasa. Ya, cukup menarik yang tadi dikatakan oleh Ibu Susi. Menjadi diri sendiri itu lebih baik karena kita tidak harus mengkopi untuk menjadi orang lain. Intan, sebetulnya tadi saya ingin mendapatkan gambaran dari Intan tentang idola. Ya, kalau orang punya airlines kan idolanya mungkin nama-namanya itu adalah nama-nama seperti Anthony Herman Gerrit Fokker yang mendirikan Fokker begitu kan, ya? Atau barangkali Andrei Nikolaevich Tupolev dari Rusia, atau Clyde Cessna, Donald Will Douglas, ya, dan seterusnya. Ini banyak tokoh-tokoh penerbangan dunia, termasuk barangkali William Boeing, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ini banyak tokoh-tokoh penerbangan, atau paling tidak penerbangan, ya? Paling tidak Habibillah, gitu ya kan ya. Nah, tapi kita pengen tahu Ibu Susi ini kira-kira idolanya seperti apa, ya? Idolanya siapa, Ibu Susi? Tokoh idola saya suka tokoh pewayangan Semar, Pak. Semar. Semar. Ini kok punya pesawat, punya industri pesawat, ekspor keliling dunia, tetapi kok Semar? Why Semar? Semar itu sebuah gambaran dari bagaimana kebijakan, kegetiran dibungkus dalam kelucuan dan simplicity, Pak. Simplicity. Being Semar, ya. Jadi kalau kita lihat falsafah hidup dia, cara dia menghadapi prahara dan ya kejadian-kejadian di sekeliling, dia mengasuh anak-anaknya, dia buat begitu, sebetulnya sangat bijak, Pak. Sangat bijak. Cara dia begitu simple dan funny dan lucu, sehingga kebijakan, kegetiran, keinian dunia, kesulitan, itu semua itu dihadapi menjadi dengan ringan. Ya, simple dan mudah dimengerti, Pak. Dari mana Anda dapat ini semua? Saya dulu kecil memang suka nonton wayang. Nggak modern banget. Nggak apa-apa. Kita bangsa yang besar adalah bangsa yang harus mengakui atau menghormati warisan budaya bangsanya. Ya, betul, Bu Susi, ya? Ya. Baik, Bu Susi senang nonton wayang. Ya. Wayang kan tengah malam, wayang kulit. Ya, dan goro-goro tuh biasanya jam 1 malam kan, Pak. Baru keluarnya. Ya, jadi saya kalau nonton ya enggak sore, jam 1 baru nonton. Anda anak SMP sudah nonton Ya. wayang kulit jam 1 malam. Bandel deh rupanya kecilnya, ya. Pergi sendiri atau dengan teman-teman? Ya, sama teman-teman. Sama ya, kakak, saya adik. juga sangat beruntung karena bapak orangnya sangat demokrasi, Pak. Jadi saya diperbolehkan baca apa saja, dari mulai istilahnya komik sampai filsafat, sampai dulu kelas 6 SD saya sudah baca Yusuf Muda Dalam kalau yang di Indonesia. Pengadilan tuh bukunya sudah rusak-rusak gitu, lalu buku tentang eksistensialis, filsafat, juga tentang Iwan Simatupang saya sangat suka. Semua buku boleh Api baca. di Bukit Menoreh?
Ya, saya Anda sangat juga, suka. Lalu Mahabharata, Ramayana, ya, saya Si Buta baca dari Gua Hantu. Saya baca Confucius, saya baca Mahabharata, saya suka baca waktu kecil. Termasuk komik juga Anda baca. Ya, komik, Si Buta, Bolong Jilu. history, semua macam-macam cerita dari China, dari mana-mana saya senang Anda baca. dulu baca ya. Dan itu berpengaruh dalam hidup Anda. Mungkin memperkaya wawasan Ya. dan cara saya melihat sesuatu, Pak. Ada satu yang menarik ketika salah satu pesawat Susi Air kena musibah. Ya. Itu menjadi suatu hal yang sangat mendasar di Susi Air, tapi kemudian Anda mendapat surat dari Dahlan Iskan. Betul? Ya, saya terharu Pak Dahlan ada tulis di seluruh Jawa Pos Di Group. dalam jaringan. Iya. Dia menulis Susi tentang Air Susi Air. tetap di hati. Susi Air tetap di hati. Luar biasa beliau, Pak. Saya sangat terhibur sekali. Ya. Dan pada saat itu saya juga tanggal 15 itu harus terima penghargaan dari APEC di San Francisco. Ya. Saya putuskan tidak jadi berangkat karena waktu itu pilot saya belum bisa bawa dari hutan ke Wamena. Jadi saya tunggu sampai selesai, saya wakilkan kepada petugas BRI yang ada saya memohon BRI mewakili saya untuk menerima penghargaan dari Hillary Clinton Hillary di Clinton. San Francisco. Waktu itu penghargaan Ada 42 wanita yang dapat penghargaan di seluruh dunia. Jadi waktu itu Bapak dari BRI itu satu-satunya laki-laki mewakili saya. karena si ibu ini tidak bisa hadir. Ya, karena Ya, Bu Susi, nungguin. mengelola pilot asing tidak mudah. Ya, betul. Berapa pilot asing yang Anda kelola? Sekarang ada 140-140-an, Pak ya. Itu bukan karena Anda 90%. seleranya mau mengangkat orang asing, kan? Di Indonesia susah sekarang Susah. pilot, Bapak. Jadi kebutuhan sekitar 1.800 sampai 2.000. Ya. Lalu supply dari pilot Indonesia mungkin hanya maksimum 200 kali sekarang, Pak. Dan itu sudah diambil langsung sama maskapai besar. Jadi pilot-pilot kita pun nanti kalau udah 3.000-4.000 jam juga pindah juga Ambil. ke Cathay, ke Air Macau, ke Air Hong Kong, seperti itu. Nah, ya karena tidak ada ya terpaksa kita ambil. Dari mana saja ambil? Dari ada 32 negara. 32 negara? Ya. Ada orang Indonesia masih ada 3 orang. Ya, Ada orang Indonesia 3 orang. Nah, rencana kita tahun ini kita akan berikan beasiswa 10 sampai 20 orang kepada Saya masih bisa putra-putri. mendaftar? Boleh. Boleh. Masih bisa ya? Umur tidak jadi masalah kan? Tidak jadi masalah. Umur tidak jadi masalah. Ya, hidup saya barangkali bisa berubah juga barangkali ini. Cita-cita yang tidak tercapai barangkali. Ya, Bu Susi, mengelola pilot-pilot asing itu tentu berbeda. Ya. Dan Anda tidak berminat untuk mendirikan sekolah sendiri, sekolah penerbang? Sudah jadi? Sedang on the way. Kita baru pesawat kecilnya juga baru sampai beberapa bulan yang lalu. Sedang proses sertifikasi. Nah, kita nanti setiap tahun akan berikan beasiswa 10 sampai 20 untuk putra-putri Indonesia. Putra-putri Indonesia untuk memperbaiki. Baik, Bu Susi, ini giliran saya sekarang. Saya harus menyimpulkan, ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, pemirsa, saya kira banyak hal yang bisa kita pelajari dari apa yang hendak kita capai dalam hidup ini. Sebagian besar kita, ketika kecil, kita disarankan, milikilah cita-cita. Bahkan ada yang mengatakan, bermimpilah setinggi bintang-bintang di langit. Karena kalau Anda jatuh, paling tidak jatuhnya diantaranya adalah di bulan. Ya, tinggi juga kan? Ya. Tetapi banyak di antara kita ternyata mimpinya itu dengan realitanya tidak sama. Saya bermimpinya menjadi dokter, ya. Ketika saya dewasa, saya sempat juga berpikir jadi pilot. Simpel saja karena pada saat itu ada pendaftaran pilot untuk misi di daerah pedalaman. Nah, saya pikir betapa heroiknya melakukan itu. Nah, dan untuk menjadi pilot itu gratis, tidak perlu bayar. Ya. Jadi saya berpikir juga untuk ikut itu. Tapi ketika saya ikut tes, ternyata saya gagal begitu. Ya. Dan setelah itu saya tidak ingin lagi. Tapi waktu berjalan ternyata saya menemukan sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Bagaimana saya bisa kuliah di Fakultas Ekonomi juga tidak pernah saya pikirkan. Ternyata teman-teman saya juga banyak yang begitu. Ya, bahkan ekonomi-ekonomi terkenal mengatakan dulu sekolahnya tidak pengen ke sana katanya. Ya, jadi berbeda-beda. Nah, apa yang kita pelajari dari Ibu Susi adalah
bagaimana setelah kelas 2 SMA, sebelumnya adalah juara-juara kelas, jadi ini bukan cara goblok sebetulnya, karena memang dari dulu sudah pandai, cuma metode belajarnya saja yang berbeda. Adalah keliru besar kalau kita mengatakan belajar itu adalah semata-mata melalui jalur sekolah. Ya, semata-mata melalui jalur sekolah. Tetapi Ibu Susi juga mengatakan secara bijak, juga banyak orang yang berhasil karena sekolah. Mungkin saya termasuk di dalamnya. Ya. Tapi adalah keliru kalau mengatakan sekolah adalah the only way, satu-satunya. Jangan pernah kecewa ketika Anda tidak berhasil dalam sekolah atau tidak berhasil sekolah di tempat yang terbaik. Apalagi sekarang kita hidup dalam peradaban modern dan semuanya bisa sekolah paling tidak di Google University. Ya. Kampus yang terlengkap, ya. Kampus yang terlengkap di papan Google, ya. Silakan Anda bisa akses ke sana gratis. Tapi lebih baik lagi kalau Anda bisa bahasa Inggris. Ibu Susi tamat kelas 2, tidak selesai kelas 2 SMA, tapi tidak berhenti menjual yang ada. Modal terbesar adalah pikiran. Dan kemudian dari situ dia mulai jualan. Dan akhirnya dapat kebiasaan, dapat rasa percaya diri, bertemu orang, tantangan, menantang diri, dapat self-awareness, keengehan. Kita ini suka seringkali nggak punya keengehan, ya, awareness, ya, aware apa nggak sih, sadar nggak sih, itu keengehan, ya, termasuk pembantunya tadi yang mengajarkan, bener dia, ya, si ibu ini suka manggil, rokokku di mana, sebentar dipanggil, ya akhirnya kemudian ditaruhlah di tempat-tempat, ketika kita memberikan tugas kepada anak buah kita dan kita harus mengatakannya, ya, padahal seharusnya dengan melihat bahasa tubuh kita dia sudah tahu. Kalau kita sedang batuk, tandanya kita perlu minum, ya. Kalau kita perlu dilayani. Kalau kita sedang mencari sesuatu begini, tandanya mungkin kita sedang mencari bolpen kita. Dan kalau kita melayani teman kita, langsung kita sodorin, ini Pak, bolpennya. Enak sekali hidup ini, ya. Ketika kita sedang mencari sesuatu, datang benda itu. Karena kita dikelilingi orang-orang yang keengehannya tinggi, self-awareness. Dan ini tidak bisa didapat kalau kita tidak mengekspos diri kita pada lingkungan yang berbeda-beda, dan kita mempunyai keberanian. Anda bisa bayangkan seorang ibu, seorang perempuan, jualan, beli di antara para nelayan. Medannya tidak mudah, ya. Ketemu dengan para nelayan, harus tawar-menawar, lelang di sana, kemudian bawa truk, pergi ke kota lain, ke Jakarta. Tadi ceritanya mulainya jam berapa? Jam berapa sore itu tadi? Jam 5 ya? Jam 3 sore. Jam 3 sore, kemudian jam 8 pagi di Tanjung Priuk. Anda bisa bayangkan seperti apa? Ketemu dengan orang-orang yang medannya berat seperti itu. Seorang perempuan seperti itu. Dan ternyata bisa menaklukkan. Kalau saya melihat seperti sosok Bu Susi ini, dia mempunyai keengehan yang sangat tinggi, matanya tajam. Karena mata ini harus benar-benar dikuasai. Kita mempunyai mata fisik, kita juga harus mempunyai mata batin. Seringkali orang lupa bahwa kita mempunyai sesuatu yang lebih istimewa, yaitu bagaimana ruh kita bekerja. Ya. Ya, Ibu Susi. Selalu saya kasih tahu sama manajer-manajer bahwa sama juga biasanya kalau saya kasih bicara, saya bilang kalau kita mau keluar dari limitation to be a person, ya, kita harus keluar dari limitasi panca indera kita. Dari fisik kita. Ya, kalau kita masih melihat dengan mata, ya terbatas yang bisa kita lihat. Di balik gedung, di jauh, terlalu jauh kita juga nggak bisa lihat. Sama, dengar sesuatu kalau kita cuma pakai kuping kita terbatas. Ada limitations. Ya, ada limitation. Jadi kita harus mendengarkan lebih dari try itu. to hear, to listen without your ears, atau melihat tanpa mata kita. Ya. Kalau kita tidak dengan mata, rumah kita yang dimanapun kelihatan, Pak. Jadi kita bisa keluar out of our one physical limitation. Ya, Dan ini adalah satu hal yang harus kita latih tentunya. Dan tenaga juga bukan yang physical, tapi mind. Saya